Ini ya, proses pelepasan tadi itu yang posisi menghadap oli. Ini posisi yang keluar menghadap oli, yang bawah. Nih, tuh. Yang berbeda. Lepas. Oke, sekarang lakukan penggantian. Ini bersihkan dulu. Itu pistonnya. Sama. Nah, ini yang coak itu yang ada di menghadap ke bawah. Oke, menghadap ke bawah. Oh ya, menghadap ke bawah. Berarti ini oke, langsung lakukan penggantian. Ini coakannya tadi ke atas apa? Part numbernya yang ini. Hah? Coakannya ke bawah, ke bawah. Iya. Oke. Ini coakannya ini ke bawah. Coakannya ke tempat oli itu. Ya. Ini coakannya ya. Ya, coakannya. Nah, ini yang sisi housingnya piston dia menghadap ke Ini bawah. coakannya. Coakannya. Oke. Dia nahan oli ya. Ini enggak coak. Oke. Ini di sini. Nah, berarti yang mulus yang di atas. Ya. Pemasangannya karena teflon agak cepat. Di sini ada cepat. Nih agak cepat. Agak naik 1 2 3 cepat. Nah, dah. Enggak boleh lama. Dan enggak boleh terpelintir. Posisinya enggak boleh terpelintir. Belum. Kasih oli biar ada pelumasan awal. Oke, siap. Oke, yang ini kan ada yang yang tajam itu, yang belendung ini kan ada yang sini, ada yang sini nih. Yang tajam sama sisi yang agak ini. Posisinya menghadap ini ke atas. Oke. Ada kah? Jadi nanti ada 5 tingkat spring tuh. Springnya ini berbeda-beda. Kita yang pertama ini itu panjangnya 54. Ada beberapa shop manual yang menyarankan itu 59. Tapi ini kalau ada shop manual yang menyebutkan 54 atas, 1 2 3 54, yang nomor 2 itu 69, nomor 1 itu 59. Jadi yang perlu teman-teman perhatikan adalah di sininya tingginya spring ini harus 50, harus sesuai. Karena kalau tidak sesuai dengan speknya, otomatis daya untuk engine-nya itu akan berbeda dan otomatis akan merusak si disnya sendiri, atau terjadi ya semi engine, gram tahu-tahu habis overhaul bocor, atau tahu-tahu habis overhaul unitnya malah overheat. Salah satu kemungkinan penyebabnya itu. Dan yang terus di sini di komponen transmisi ini, mau di sini ataupun di sana, itu tidak ada namanya o-ring penyekat antara si ini. Tidak ada penyekat o-ring. Jadi antara tumpukan ini nggak ada sama sekali penyekat. Oleh sebab itu, yang bagian oli di sini, nih, di sini nih, sini yang ini nanti akan lurus ke atas sini, sampai itu yang lubang-lubang itu. Nah, coba deketin yang lubang-lubang. Nah, yang lubang, nah situ kontaknya di situ harus bersih. Tidak boleh diamplas. Karena goresan sedikit akan menyebabkan komponen ini akan ganti housing. Oke. Kalau untuk dolphin yang di sini nih enggak apa-apa. Karena ini dolphin. Tergores nggak apa-apa. Tapi kalau di sini jangan sekali-kali tergores, karena ini adalah jalurnya untuk oli nanti, untuk pressernya si transmisi, bukan lubrication sih, ke arah ini sih, ke arah pressernya. Jadinya siapa tahu teman-teman mau pressernya oli, ya udah lewat sini doang, nggak ada penyekatnya sama sekali. Kalau sudah posisi ini pengetesan pressure dilarang kalau pakai angin kan, sebelum ngecek, sebelum ini
sebelum apa namanya, di sini kan angin pasti akan masuk, angin pasti ngandung udara. Nanti kan dites, ditembak di sini, cetes. Saat kemarin pengetesan di sini ditembak air, kompresor pasti mengandung air. Jadinya di sini dikasih oli dulu banyak-banyak, biar airnya itu enggak berkarat, nempel di dinding, akhirnya membuat berkarat. Kalau ada lapisan oli, minimal si air tersebut itu tidak akan membuat si air itu membuat karat karena bersentuhan sama besi-besi yang ada di sini. Oke. Terus pressure yang selanjutnya adalah critical, selanjutnya adalah masalah ini. Masalah pressure. Pressure angin yang disemprotkan di sini itu berbeda-beda untuk setiap plat. Jadinya jangan lebih besar dari 7 kilo. Kenapa kok? Padahal kan ada pertanyaan, siapa tahu ada pertanyaan. Bang, pressernya transmisi kan 30-an kilo. Kenapa kok kita ngetesnya cuma 7 kilo maksimum? Karena presisi air atau udara sama oli itu berbeda. Udara itu presisinya itu lebih besar dibandingkan lebih kecil dibandingkan si oli. Kalau oli dikasih pressure, dia akan malah membuat lapisan seperti bantuan spring itu loh. Jadinya kayak menahan, bantuan menahan. Tapi kalau angin nggak ada namanya bantuan seperti itu. Malah makanya kalau lebih dari 7 kilo, seal ringnya yang udah teman-teman assembling pasti akan bocor. Teman jaga kebersihannya. Critical saat pemasangan. Hal seperti ini harus dilakukan maintenance-nya, karena ini jalurnya oli, jadinya ini tidak boleh ada luka. Saat proses mencabut harusnya pada double pin. Kalau double pin tidak apa-apa, double pin ada 2. Sisanya daerah sini tidak boleh dilakukan ini cek. Nah ini nih pengecekannya ini pakai tangan gini. Nah, kalau bebekas berarti dalam keadaan jelek, ini kena kimia, harusnya nggak boleh, kondisinya harus kayak gini nah tuh. Ini harusnya tidak boleh berbekas. Ini bukan kotoran, tapi karena si disnya ini udah mulai rusak, ya kan, tuh. Karena jadi kalau diukur, kadang siapa tahu teman-teman ngukur ini kan, ngukur pakai Vernier caliper nih. Kalau ngukur ini, kalau ngukur kayak gini tuh sudah ukur. Nah, ada kadang standarnya, ada yang lebih, ada yang berapa temuannya 0,5 lebih. Standarnya disnya tuh, standarnya kan 3,4 ya kan, malah ketemunya 0,5 ya kan, ya 5 berarti kan dia melebar. Hal seperti ini terjadi karena kadang ya ini overheat atau olinya jarang diganti, jadi membuat dia terjadi pemekaran. Oke. Terus pengecekannya di sini itu ini kan kebetulan rusak nih ya kan, jadi di sini harus benar-benar bersih. Kalau ada sekerat kayak gini contohnya, nah, kelihatan sekerat kayak gini tuh berarti olinya itu pernah terjadi pernah ada pakai oli kotor masuk ke dalam sini, dia digerus, akhirnya timbul sekerat kayak gini. Sebenarnya lebih jelas di disnya sih, karena posisi disnya sekarang lagi di assembling, jadinya nggak usah lah, yang penting tahu aja kelihatan kalau sekerat kayak gitu, berarti siapa tahu teman-teman overhaul, berarti sekerat ada bekas oli, dipastikan standarnya. Oke, terus yang selanjutnya cara naruhnya si disk, jangan taruh sembarangan seperti ini kayak gini. Karena apa? Karena timpang di sini nih, di sini timpang ya kan, jadi harus kondisi lurus, karena kalau di sini nanti timbul, bisa nanti malah bengkok disnya. Jadinya harus rata seperti ini, atau bikin tool seperti ini, hanger kayak gini. Nah, ini pasti aman untuk penaruhan disk.
Oke, selanjutnya ini diukur di kaca pakai plate-nya, anggap aja ini plate lah. Plate-nya diukur kaca, terus pakai Fenner caliper ya, diukur untuk di swab-nya. Di seperti ini nih, kalau teman-teman lihat seperti ini nih, ini warnanya ini agak hitam-hitam, ini berarti pernah terjadi yang namanya discoloration atau perubahan warna karena terjadi overheat, jadinya perlu diperhatikan. Terus penaruhan ini juga sama dengan proses disk juga, hati-hati ya.